Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Saulim Simanjuntak. Pertanyaannya Pak Pendeta, apakah kepada orang yang belum pernah mendengar berita Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali akan diberikan anugerah keselamatan? Demikian Pak Pendeta pertanyaannya. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu. Yang menentukan keselamatan itu bukan kita. Yang kita tahu adalah syarat-syaratnya yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, mari kita ikut ini Alkitab. Dan Alkitab sangat jelas, kalau kita percaya dan kita terima, kita akan selamat. Tapi ada hal-hal yang kita tidak ketahui, khususnya sesuai dengan pertanyaan ini, apalagi itu tentang orang lain. Bagaimana kalau dia belum mendengarkan Injil dan lain sebagainya? Tenang saja. Kalau boleh kita menggunakan istilah, di sorga sudah ada yang akan menentukan. Dalam istilah kita, kalau itu suatu rencana yang besar, maka sudah ada panitianya dalam tanda kutip. Bukan kita yang akan menentukan kamu masuk, kamu tidak masuk, kamu masuk. Urusan kita adalah bertanya, apakah saya sedia waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kalau kita melihat orang yang lain yang belum percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus dan belum menerima akan kebenarannya, tugas kita adalah mengabarkan kepada mereka. Tetapi yang menentukan adalah Juru Selamat itu, yang menyelamatkan itu yang menentukan. Namun ada petunjuk di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, yang mengatakan, hanya sedikit petunjuk ya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya di dalam hati mereka ada sesuatu yang Tuhan berikan. Apa itu? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari. Jadi sekarang ini kita belum bisa tahu, tapi itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi jangan khawatir tentang mereka yang sudah sekarang beristirahat, sudah meninggal dunia, tetapi belum pernah mendengarkan kabar keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Jangan khawatir, karena Tuhan tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Bagaimana dengan yang sekarang ini, yang sedang ada sekarang ini? Ada ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah setelah itu tiba kesudahannya. Saya percaya di zaman sekarang yang serba canggih dengan komunikasi yang begitu cepat, maka suatu berita itu tidak akan lama untuk sampai kepada seseorang. Dimanapun saja di pelosok dunia ini, peristiwa yang terjadi di suatu tempat akan diketahui dengan begitu cepat. Demikian juga dengan pekabaran keselamatan ini. Dan ini digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, dan ia berseru dengan suara nyaring. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya pekabaran Injil yang kekal itu. Digambarkan seperti malaikat yang terbang di tengah langit dengan suara nyaring berseru. Kalau sekarang ini
pekabaran Injil itu dikabarkan, saya percaya semua yang hidup sekarang ini, sedikit atau banyak, pernah mendengarkan tentang pekabaran Injil. Kalaupun belum, pasti itu akan sampai kepada mereka. Kalaupun tidak sempat sampai kepada mereka, jangan khawatir. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ia tahu untuk siapa ia sudah mati di atas kayu salib. Dan dia akan menentukan dan melihat siapa yang akan selamat. Dia tahu hati semua orang. Dan menurut Roma 2 ayat 16 tadi mengatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana ia akan menghakimi setiap orang, termasuk dengan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Terima kasih.